karena Abdul Halim lebih cinta mewujudkan, mempertuhankan Abdul Halimnya sendiri di hatinya daripada mewujudkan pencipta Abdul Halim di hatinya. Semakin aku merasa bangga dengan amal-amalku, semakin aku bertambah merasa mulia dengan ilmu-ilmuku. Oh, ternyata semakin jauh dan semakin jauh jiwaku kepada Tuhanku selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebelum saya jawab tentang bagaimana pengaplikasian tentang ini semua, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu, yakni dari mana sanadnya. Coba kita hayati bersama. Seumpama sanad-sanad itu melalui badan-badan, badan ini bin ini, badan ini bin ini, badan ini bin ini, melalui manusia. Coba kita pikirkan bersama, coba kita hayati bersama, apakah bisa menjamin orang-orang yang bersanad itu, apakah bisa menjamin orang-orang yang merasa bangga dengan sanad-sanadnya, apakah bisa menjamin orang yang merasa mulia dengan sanad-sanadnya, orang itu kenal Allah, kembali kepada Allah, sementara manusianya masih bangga dan merasa mulia dengan dirinya di hatinya? Silakan Anda renungkan sendiri, hayati sendiri, tafakuri sendiri, dan jawab sendiri. Hanya Anda yang bisa menjawab. Jadi sebenarnya sanad, sambungan, apakah selain Allah bisa bersanad? Apakah selain uripe Allah bisa hidup sendiri? Apakah selain Allah bisa urip sendiri, individu sendiri? Bin ini, bin itu, sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi jelasnya di sini, karena ini dulu saya dapatkan bukan dari sosok manusia. Maknanya tanpa Allah apakah manusia? Tanpa Allah apakah Abdul Halim bisa memaparkan ini semua? Jadi saya sendiri pun pribadi selama ini ya juga heran, kok bisa begini, kok bisa menerangkan begini begitu. Saya pun tidak mau tahu, karena ini bukan kehendak saya, karena ini bukan ilmu saya, karena ini bukan milik saya. Buat apa saya pusing-pusing dari mana ilmu ini datang? Bila ilmu ini saya dapatkan dari guru-guru bangsa manusia, maka selamanya tak akan pernah ada keterangan segamblang ini ada di YouTube dan Anda terima dan Anda perdengarkan selama ini. Bila ini ilmu dari sanad-sanad bangsa manusia, coba kita hayati bersama, coba kita renungkan bersama, coba kita pikirkan bersama. Bila ini ilmu dari manusia,
berarti aku pun Abdul Halim pasti menyangka bahwa ilmu yang selama ini dipaparkan adalah ilmu Abdul Halimnya. Bila Abdul Halim ini merasa bangga dengan sanad-sanad manusia, coba Anda renungkan, bila ini ilmu dari Abdul Halimnya, kira-kira bisa tersampaikan secara umum seperti ini di YouTube. Bila ini ilmu-ilmu Abdul Halimnya, apakah ini bukan ilmu yang sangat amat mahal? Meskipun ditukar dengan dunia diserupakan intan permata termahal pun tidak akan bisa mengganti ilmu Allah ini. Bila ini ilmuku Abdul Halim, bagaimana mungkin aku mengupas ini di YouTube? Mendingan ya saya simpan sendiri, saya bukukan, dan akan saya jual dengan harga yang fantastik, dengan harga yang mahal, karena kupasan-kupasan ini tidak pernah didengar oleh manusia. Akan tetapi saya sadar ini bukan ilmu Abdul Halim, bukan ilmu saya. Tanpa uripi Allah, apakah ada ilmu? Tanpa Allah, apakah ada perkataan kalam? Tanpa Allah, apakah ada pemaparan seperti ini? Ini yang Abdul Halim sadari, bahwa sesungguhnya Abdul Halim ini hanyalah makhluk yang tidak bisa apa-apa. Jadi sebagai tanda bukti bahwa Abdul Halim ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka disebarlah, maka disampaikanlah ilmu-ilmu dari Allah secara gamblang semuanya, tanpa disembunyikan, dihantarkan semua kepada orang-orang yang memang benar-benar mencari. Yakni berhubung saya tidak punya santri, berhubung saya tidak punya murid, padahal ilmu ini wajib disampaikan kepada manusia yang mencarinya, maka jalannya ya lewat Facebook, maka jalannya ya lewat YouTube, agar bisa kita rasakan bersama bagi hamba-hamba Allah yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah untuk memahami jalan pulang kepada Allah. Jadi tentang jawaban tentang sanad, agar Anda bisa memilah, agar Anda bisa memahami sendiri. Jadi sanad dari pemaparan-pemaparan ini adalah dari kemurnian hidup yang ada pada hidup Kanjeng Nabi Muhammad, dan dari hidup yang ada pada para nabi-nabi terdahulu. Inilah sanad-sanadnya. Siapakah yang menghidupi para nabi dahulu? Siapakah yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad dahulu? Siapakah yang menghidupi saya dan yang menghidupi Anda, kita semua saat ini? Apakah itu hidup
hidup yang sama atau hidup yang berbeda-beda. Bila kita belum Islam, ya anggapan kita hidup itu banyak. Karena di dalam hati kita tidak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsunya sendiri. Sehingga menyangka hidup itu banyak. Itulah syirik. Itulah mensekutukan Allah dengan makhluk. Akhirnya terjadilah sanad-sanad ini bin ini bin ini bin ini sampai kepada dasarnya Kanjeng Nabi Muhammad. Selama ini kan yang dibangga-banggakan, selama ini kan yang dimulia-muliakan hanyalah badan-badan manusianya. Kira-kira bila manusia membangga-banggakan dirinya, kira-kira bila manusia memulia-muliakan dirinya, kira-kira kenal Allah? Anda jawab sendiri. Jangankan membangga-banggakan dirinya dengan sanad-sanadnya, jangankan memulia-muliakan dirinya dengan sanad-sanadnya, ada setitik, ada sebijil darah kesombongan di dalam hati kita, maka jauh dari Allah. Silakan Anda timbang-timbang sendiri, Anda hayati sendiri. Jadi bagaimanakah agar sanad kita sambung langsung kepada hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi bagaimanakah caranya sanad kita sambung kepada hidup yang ada pada Nabi Isa Al-Masih? Jadi bagaimana cara nyambung sanad hidup dengan hidup yang ada pada Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Adam? Ya samakan frekuensinya. Tuhannya mereka para nabi itu siapa? Tuhannya para nabi dan rasul, Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah La ilaha illallah. Ketika sudah tiada diri Muhammadnya, ketika sudah tiada diri Nabi Isanya, ketika sudah tiada diri Nabi Dawudnya, ketika sudah tiada diri Nabi Musanya, ketika sudah tiada diri Nabi Ibrahimnya di hatinya, kecuali hanyalah wujudnya Allah, itulah Tuhannya para nabi dan para rasul, serta Tuhannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini tidak memandang, di sini tidak membangga-banggakan jasad-jasadnya, tapi yang disampaikan atau yang dikupas di sini babakan hatinya. Karena iman Islam, karena beragama dan bertuhan itu bukan babakan syariat, bukan babakan badan-badania, bukan babakan sanad-sanadnya raga ini. Akan tetapi sanad-sanadnya, ceritanya uripe Allah yang menghidupi badan-badan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Isa Al-Masih, sewaktu hidupnya
pernah berkata kepada para sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, jangan kau dewa-dewakan aku, jangan kau mulia-muliakan aku. Sudah jelas di sini. Jangan mendewa-dewakan badan-badannya para nabi. Jangan memulia-muliakan badannya para nabi dan rasul. Katanya Nabi Muhammad dan Nabi Isa Al-Masih, aku hanyalah manusia biasa seperti kamu semua. Akan tetapi aku diutus menyampaikan wahyu dari Tuhanku, menyampaikan kabar dari Tuhanku. Itu bedanya. Manusianya ya sama. Jangan engkau mendewa-dewakan aku. Berarti di sini kan jangan mensanat-sanatkan, memulia-muliakan, membangga-banggakan badan-badan ini, bin ini, bin ini, bin ini. Sebenarnya kan demikian. Akan tetapi apa kata Kanjeng Nabi Muhammad? Akan tetapi apa kata Nabi Isa? Dewakanlah, pertuhankanlah Tuhanku dan Tuhanmu. Apa maknanya? Pertuhankanlah hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi dirimu. Inilah sanadnya Kanjeng Nabi Muhammad langsung kepada uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah jawaban tentang babakan sanad-sanad. Bisa Anda aplikasikan sendiri dari mana sanadnya. Kemudian pertanyaan yang pertama itu jawaban pertanyaan yang kedua tentang dari mana sanadnya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimanakah cara mengaplikasikannya? Cara mengaplikasikannya, bila diri kita Abdul Halim masih wujud menjadi manusia, masih hidup menjadi manusia, masih merasa berkuasa atas sebagai manusia, bagaimana bisa mengaplikasikannya? Sementara Abdul Halimnya masih menjadi Tuhan daripada dituhani oleh Tuhan yang telah menciptakannya. Ya selamanya tak bisa beraplikasi kecuali mengaplikasikan sanad-sanadnya hawa nafsu Abdul Halim sendiri selama ini. Jadi cara pengaplikasiannya ya kita belajar berperang dan berperang melawan diri sampai endingnya ketemu dengan akhir zaman, dengan hari akhir, sampai kiamatnya dirimu, sampai kau tinggalkan harta-hartamu, sampai kau tinggalkan harga-harga dirimu, sampai kau tinggalkan cinta-cintamu yang selain Allah selama ini, sampai kau tinggalkan jasad-jasadmu, sampai kau tinggalkan hidup-hidupmu. Maka setelah kematianmu datang di saat lagu zuhudmu, maka itulah yang dikatakan hari akhir, hari kiamat. Bagi siapa? Bagi tiap-tiap diri manusia yang sudah sampai kepada kematiannya. Jadi yang dimaksud iman kepada hari kiamat itu bukan iman dengan hari kiamat yang tidak ada selama ini, belum terjadi. Jangan salah kaprah, jangan salah sangka.
Itulah yang membuat manusia terbelenggu terus dengan hawa nafsunya, karena hanya memandang, hanya membangga-banggakan yang luar saja.